Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pelajaran Mustalah Hadis untuk kelas 9 Sanawiyah di PPI 50 Lembang. Pada kesempatan ini kita masih membahas tentang riwayatul hadis. Kemarin sudah dibahas apa saja yang akan kita bahas. Pada pertemuan kedua ini kita mulai Al-Faslul Awwalu Ahliyatur Rawi. Di pasal pertama kita membahas tentang Ahliyatur Rawi, kelayakan seorang rawi. Perhatikan bukunya halaman 120. Al-muradu bi ahliyatir rawi, yang dimaksud dengan ahliyatur rawi, hiya adalah solahiyatul mar'i, kelayakan seorang rawi, lisima'il hadisi wa tulqihi, untuk mendengar hadis dan menyampaikannya. Jadi kelayakan seorang rawi itu yang disebut dengan ahliyatur rawi, yaitu kelayakan seorang rawi untuk mendengarkan hadis dan menyampaikannya. Wasolahiyatuhu liriwayatihi wa tablighihi, dan kelayakan seorang rawi untuk meriwayatkan hadis dan menyampaikannya. Wa qad atlaqal ulama, dan sungguh para ulama telah memutlakkan ala talaqiyil hadisi wasima'ihi, bahwa menerima hadis dan mendengarkannya, at-tahammula, dengan tahammul, wa ala riwayatil hadisi wa tablighihi al-ada'a, dan terhadap meriwayatkan hadis dan menyampaikannya dengan al-ada. Maksudnya menyampaikan, menerima hadis dan mendengarkannya itu disebut tahammul, sementara menyampaikannya itu disebut al-ada atau adaul hadis. Wa min sama, dengan demikian, kanat ahliyatur rawi, bahwa ahliyat atau kelayakan seorang rawi itu ahliyata tahammulin, kelayakan untuk tahammul, menerima hadis, wa ahliyatal adai, dan kelayakan untuk menyampaikannya. Jadi seorang rawi disebut rawi karena dia memiliki ahliyat tahammul dan ahliyatul ada, memiliki kelayakan untuk menerima hadis dari gurunya dan menyampaikan kepada muridnya. Yang selanjutnya, al-alifu ahliyatut tahammuli. Bagian A, ahliyatut tahammul, kelayakan seorang rawi untuk tahammul, untuk menerima hadis. Zahabal jumhuru ila annahu la yustaratu li tahammulil hadisi al-islamu wal bulugu. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya tidak disyaratkan bagi tahammul hadis, bagi menerima hadis itu harus Islam dan balik. Jadi tidak disyaratkan harus Islam dan balik. Artinya meskipun dia
belum masuk Islam, meskipun dia masih jahiliyah, meskipun dia belum dewasa, masih anak-anak, itu tidak menjadi masalah. Kalau tahammul hadis, hanya sekedar menerima. Li'anna sahabata wa tabi'ina wa ahlal ilmi min ba'dihim, karena para sahabat, para tabi'in dan ahli ilmu dari setelah mereka qabalu riwayata sigori sahabati, mereka menerima periwayatan sigoru sahabat, sahabat junior, sahabat-sahabat yang masih berusia muda pada masa Rasul. Kal Hasani, seperti sahabat Hasan, wal Husaini dan Husain, wa ibni Abbasin dan Ibnu Abbas, wa Abdillah ibni Zubairin dan Abdullah bin Zubair, wa Anas bin Malikin dan Anas bin Malik, wa ghairihim dan selain mereka. Nah, ini sahabat-sahabat yang sigor ya, junior, yang ketika Rasul diutus sejaman dengan mereka, mereka masih sangat muda belia. Nah, meskipun mereka masih muda, min goiri an yufariqu baina ma tahamaluhu qoblal bulugi au ba'dahu, tanpa dipisahkan atau dibedakan mereka antara yang menerimanya setelah balik atau sebelum atau sesudahnya. Jadi meskipun mereka masih anak-anak, tapi periwayatan mereka tidak dibeda-beda. Apakah riwayat ini diterimanya sebelum balik dan riwayat itu sesudahnya? Tidak dibeda-bedakan, semuanya sama, semuanya diterima. Meskipun mereka menerimanya sebelum balik. Karena tidak disyaratkan ketika tahammul hadis itu harus Islam dan balik. Artinya meskipun dia belum Islam, meskipun belum balik, bisa diterima. Kalau hanya tahammul hadis, kalau hanya menerima hadis. Hal lisihat apakah untuk sahnya penerimaan anak kecil terhadap hadis ada usia yang ditentukan? Al-awalu, yang pertama, haddada ba'dul ulama, sebagian ulama membatasi zalika, usia tersebut, bihomsisunina, dengan usia 5 tahun. Jadi kalau sudah mencapai 5 tahun diterima, kalau belum tidak diterima. Apa dasarnya? Bidalili marawahul Bukhari fi sahihi, berdasarkan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, min hadis sahabi Mahmud bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, dari hadis sahabat Mahmud bin Rabi', semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, aqaltu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam najatan najjaha fi wajhi wa ana ibnu khamsis sinina min bayin. Kata Mahmud bin Rabi', aku masih ingat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melumuri lidah beliau pada wajahku dan aku pada waktu itu masih berusia 5 tahun. Nah, ini alasannya. Jadi batasan usianya 5 tahun menurut pendapat sebagian ulama. Asaniu, yang kedua, waqala ba'duhum, dan berkata sebagian mereka, as-sawabu, yang benar, i'tibaru tamyiz, batasannya adalah tamyiz,
yaitu fa'in fahimas sobiyu al-khitoba, apabila seorang anak dapat memahami sebuah pembicaraan, waroddal jawab, dan dapat menjawab pertanyaan, kana mumayyazan, dia keadaannya mumayyaz, sahihah simai, dan sah simai, sah pendengaran terhadap hadisnya. Jadi yang kedua ini batasannya tamyiz. Walau kana sinnuhu duna khamsi sinina, meskipun usianya di bawah 5 tahun. Jadi kalau sudah tamyiz, yaitu sudah bisa memahami pembicaraan, sudah bisa menjawab pertanyaan. Dalam keterangan yang lain seperti menjawab salam gitu ya. Nah, itu sudah tamyiz, sudah bisa diterima meskipun dari segi usia di bawah 5 tahun. Nah, yang terakhir al-ba'u bagian B, ahliyatul ada, kelayakan seorang wali untuk menyampaikan, untuk al-ada. Al-ada itu menyampaikan hadis. Ajma'a a'immatul hadisi wal usuli wal fiqhi, para ulama hadis, ulama usul dan ulama fikih, mereka sepakat ijma ala annahu bahwasanya yustaratu disyaratkan man yahtaju biriwayatihi, bagi orang yang berhujjah dengan periwayatannya, zakaron kana au unsa, baik laki-laki ataupun perempuan, asfurutul atiyatu, syarat-syarat berikut ini, wahia, yaitu ini syarat seorang rawi untuk adaul hadis. Al-awalu, yang pertama, al-islamu, dia harus Islam. Kalau tahammul menerima hadis bebas ya, apakah dia mau muslim atau tidak. Tapi kalau menyampaikan hadis, kalau hadisnya ingin diterima, dia harus al-islam, harus Islam, harus seorang muslim. Fala tuqbalu riwayatul kafiri bil ijma'i, maka tidak diterima riwayat orang kafir berdasarkan ijma. Wali annallaha umirna an natawaqqafa bi khabaril fasiki, maka dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kita untuk berhenti dari berita orang fasik. Maksudnya tidak langsung diterima. Fi qaulihi, berdasarkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu al-ayata. Wahai orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik dengan membawa berita, fatabayyanu, maka periksalah. Tabayyunilah berita tersebut. Jangan langsung diterima, periksa dari sumbernya. Jangan-jangan berita bohong. Jadi wajib seorang muslim apabila hadisnya mau diterima. As-saniyu, yang kedua, al-bulugu, harus balik. Kalau tahammul itu tadi tidak usah balik ya.
Tamyiz sudah cukup, bisa menjawab salam, bisa memahami sebuah pembicaraan, itu sudah cukup tamyiz ya, untuk tahammul, untuk menerima hadis. Tapi kalau untuk ada ul hadis, untuk menyampaikannya, apabila hadis yang disampaikannya ingin diterima, maka dia harus balik. Fala tuqbalu riwayatus sigori, maka tidak diterima riwayat anak kecil, amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nufi al-qalamu an salah satu, 3 orang yang tidak dicatat amalnya, anil majnuni hatta ya'kila, yaitu orang gila hingga dia sadar, wa anina ini hatta yastaiqizo, yaitu dan orang yang tidur hingga dia bangun, wa anisobiyyi hatta yasalima, dan anak kecil hingga dia balik. Jadi kalau belum balik, belum dewasa, tidak bisa diterima riwayatnya. Ini untuk ada ul hadis. As-salisu, yang ketiga, al-adalatu, adalah atau adil. Jadi seorang rawi harus adil ketika menyampaikan hadis apabila hadisnya ingin diterima. Dulu kita sudah bahas dalam syarat hadis sahih, yaitu rawinya harus adil, harus dobet ya. Yang juga sama. Karena ada ul hadis ini kan untuk menentukan sahih dan dhaifnya hadis yang disampaikan oleh rawi tersebut. Bisa diterima atau tidak hadisnya. Nah, apabila ingin diterima, nah, ketika ada ul hadis, dia harus adil. Nah, di sini disebutkan wahia, yaitu sifatun rosikhotun fin nafsi, sifat yang melekat pada jiwa, tahmilu sohibaha, yang membawa pemiliknya ala mulazamati taqwa wal muru'ati wal istinabi anil kabairi wal israri ala sogoiri, yang membawa pemiliknya untuk senantiasa bertakwa, menjaga muru'ah dan menjauhi dosa besar, dan wal israri ala sogoiri, menjauhi terus menerus dalam dosa kecil. Itu yang disebut dengan adil. Yang ar-rabi'u, keempat, ad-dobtu, harus dobet ya. Tayaqqaza rawiyu hina tahamalahu wa fahimahu lima sami'a wa hafizahu. Kewaspadaan seorang rawi ketika menerima hadis, tahammul, wa fahimahu, dan memahaminya, lima sami'a wa hafizahu, ketika mendengar dan menjaganya. Jadi waspada ketika menerima, ketika memahami, ketika menjaganya. Lidzalika, karena hal itu, min waktu tahammuli, dari waktu tahammul ila waktu ada, sampai waktu ada, sejak menerima hadis sampai menyampaikannya kembali, dia harus hafal ya, sebagaimana yang dia terima, harus persis dan tidak ada perubahan sedikit pun untuk membuktikan kebenarannya. Jadi syarat seorang rawi itu harus adil dan benar. Tidak cukup soleh, tapi dia harus cerdas, harus jenius. Kalau adil ini lebih kepada kesolehan, sejauh mana kesolehan, ketaatan kepada agama. Kalau debat ini lebih kepada intelektual, kecerdasan dan kejeniusan. Jadi seorang rawi itu harus soleh dan harus cerdas. Tidak bisa hanya memiliki salah satunya saja. Itu sudah dibahas dulu dalam
pembahasan syarat-syarat hadis sahih. Nah itu ya. Jadi untuk ahliyatul ada, kelayakan seorang rawi menyampaikan hadis ini ada persyaratan yang cukup ketat. Apabila hadis yang disampaikannya itu ingin diterima, ingin menjadi hadis yang makbul, baik sahih ataupun hasan. Tapi kalau untuk hasannya tadi sudah dijelaskan itu tidak ada persyaratan, meskipun dia belum muslim, masih jahiliyah, meskipun dia masih kecil, belum balik, belum dewasa, tetap hadisnya bisa diterima. Kalau untuk hasannya. Tapi kalau untuk ada, dia harus muslim, harus balik, dan harus adil, juga harus cocok. Itu ya. Untuk ahliyatul rawi, penjelasan tentang kelayakan seorang rawi, apakah layak untuk menerima hadis atau layak untuk menyampaikannya. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.